susah kalau nggak punya, mungkin bisa pinjam teman ya atau fotokopi ya. Saya nggak ini di sensor ya nanti ya. Takutnya, wah ini UISI menyarankan copyright ini, membajak ini fotokopi. Iya Pak, pinjam Torik Pak. Tapi secara tidak resmi gimana ya? Soalnya buku-bukunya mahal ya, kalau nggak fotokopi. Uang kita bisa habis buat membeli buku. Masih ada e-booknya kok Pak. Oh, oke. Itu tadi yang terkait dengan dinamika, proses, dan konservasi, hukum konservasi. Terus gimana sih degree of, apa sih hubungannya sama degree of freedom? Nah, degree of freedom, oh ini udah diajarin juga nih di ATK 1 kayaknya. Jadi degree of freedom itu NF ya, dinamakan NF. Mungkin di ATK 1 beda lagi ya namanya, atau di termo beda lagi namanya. Simbolnya maksudnya, bukan namanya. Namanya mungkin degree of freedom, tapi simbolnya mungkin beda. Itu sama dengan NV min NE. NF itu degree of freedom, NV itu jumlah variabel ya, variabel itu ya variabel misalkan suhu, tekanan, konsentrasi masuk, konsentrasi keluar. Nah, terus NE itu jumlah persamaan yang kita punya, atau hukum konservasi yang udah kita aduk-aduk jadi disimplified jadi kayak ini misalkan. Nah, ini satu equation misalkan. Nah, ini namanya. Ini jumlahnya satu ya karena cuma ada satu persamaannya. Nah, kalau misalkan NF itu sama dengan 0, ini exactly specific. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya antara input, output, dan semuanya itu hasil dari persamaannya itu bisa diselesaikan dengan nilai ya segitu. Nggak ada, apa namanya? Nggak ada perubahan lagi. Misalkan gini, 1 tambah 1 ya 2, nggak ada ininya, nggak ada seolah-olah apa ya, nggak ada tambahan lagi. Itu spesifik ya. Ini atau ibaratnya ini. Misalkan si Pascal, saya sebut Pascal lagi. Si Pascal, saya itu ini loh, cuman suka sama anak tekim yang NIM-nya itu 045 misalkan. Nah itu udah spesifik ya, udah ya NIM 045 nggak ada lagi yang satu ya, cuman itu aja orangnya 0,45 NIM 045. Nah kalau yang under spesifik itu maksudnya yang kita bisa menambahkan atau mengasumsikan atau apa namanya, mana sih yang bisa kita kontrol atau mana sih yang bisa kita manipulasi. Contohnya seperti ini, Pascal itu sukanya sama anak UISI. Nah, anak UISI yang mana? Apakah yang Tekim atau DKV atau teknik logistik, manajemen misalkan, bisa kita atur ya. Kalau yang over specific, nah itu kayak gini. Saya itu pingin, saya itu suka dengan anak tekim. Saya itu suka anak tekim yang NIM-nya 023 misalkan. Terus bukan suka anak tekim, suka anak tekim yang NIM-nya 023, terus rumahnya di Malang, terus tingginya segini. Nah, emang yang NIM 023 rumahnya di Malang? Kan belum tentu. Nah, itu yang over spesifik. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Oh ini cara untuk menyelesaikan ya. Pertama, kita daftar dulu, kita list ya semua kuantitas ya, parameter itu apa aja, terus yang diketahui ya variabel nah gitu.
Terus menentukan jumlah equation ya, dan jumlah dari proses. Yang pertama itu pokoknya collect lah semua data yang kita tahu, collect semua. Terus baru dipilah lagi nih equationnya mana, variabelnya mana, gitu. Terus ini waktu itu nggak masuk variabel ya, karena waktu itu bukan input, bukan output juga, bukan proses input, bukan proses output. Kita nggak bisa memperbanyak waktu, sehingga ya kita mau nambahin waktu nggak bisa ya, waktu berjalan dengan sendirinya. Nah, terus menghitung ya jumlah degree of freedom-nya, karena misalkan NE-nya udah tahu, NP-nya udah tahu, kita bisa hitung NF-nya. Nah, identify ya NA output variables yang akan diperoleh dengan menyelesaikan model tersebut. Ya, jadi mengidentifikasi variabel mana atau variabel output mana yang kita peroleh nih dari hasil dari hasil menyelesaikan persamaan. Misalnya gini, dx per dt bla bla bla, kan kalau kita persamaannya kita selesaikan kan hasilnya x ya, berarti variabel itu yang kita peroleh. Mengidentifikasi variabel itu, variabel x itu. Oh, x ini bakalan diperoleh nih kalau misalkan persamaan ini bisa diselesaikan. Terus mengidentifikasi NF ya, input variabel yang harus dispesifikasikan. Jadi pada NF itu kan misalkan NF-nya 5 atau 3 misalkan. Nah, itu variabel yang 3 itu apa? Terus kita identifikasikan apakah masuk ke manipulated variables atau disturbance variable. Ini kayak gitu lebih jelasnya ya. Contoh ya. Contohnya kayak gini. Nah, dari tangki stir ini kan dapat diperoleh persamaan modelnya itu ini. Oh, ini dia. Ini adalah model dari tangki ini. Nah, kita bisa lihat parameter itu yang konstan-konstan ya, yang kita anggap konstan ya. Ini ada V sama rho. Tadi kita anggap konstan ya. Ini berarti ada 2 parameter, V sama rho-nya. Ada 4 variabel apa? X, bukan W, X, terus W2, X2, sama W1. Ini jadi 4, ya. Ada 4 variabel. Terus ada satu persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya ini, satu ini. Kenapa kok W nggak masuk? Karena W kan ini ya, bisa diperoleh ya dari W1 tambah W2 ya, sama dengan W ya. Nggak masuk variabel ya, dia dependent ya, tergantung pada W1 sama W2. Bukan variabel. Kalau misalkan W yang satu berubah, W yang ini juga berubah, jadi nggak bisa dependent W ini, jadi nggak masuk ke dalam variabel. Nah, dari 4 variabel ini itu ada satu output namanya X. Nah, ini X tadi kan yang variabel yang kita peroleh saat diselesaikan. Nah, ini ada satu X. Nah, ini X itu akan diperoleh kalau persamaan ini diselesaikan. Jadi ada satu output X. Nah, ada 3 lagi, yaitu X1, W1, W2. Nah, ini ada 3 input, X1, W1, W2. Dia terdiri dari 2 disturbance variabel, yaitu X1 sama W2 dan 1 manipulate variabel. Jadi kita, kalau misalkan X1-nya berubah, W1-nya berubah, kita bisa memanipulasi di W2 supaya produknya itu sesuai. Nah, ini itu dalam persamaan degree of freedom, berarti NF sama dengan NV, itu ada 4 tuh, 2, 3, 4. 4 dikurangi 1 persamaan sama dengan 3. Nah, 3 itu ini variabel yang kita bisa atur, maksudnya bisa kita atur misalkan ini, atau bisa terjadi perubahan ya. Misalkan X1-nya berubah nih, W-nya juga ikut berubah, dia kan freedom ya, free ya. W1-nya juga bisa berubah,
W2-nya nanti menyesuaikan. Tapi kalau X dia nggak masuk ke dalam degree of freedom. Kenapa? Karena ya dia dihasilkan dari persamaan ini. Kita nggak bisa ngatur. V juga bukan degree of freedom. Kenapa? Karena V-nya udah ada, udah konstan. Rho-nya juga udah konstan. W nggak degree of freedom karena dia kan tergantung dengan W1 sama W2. Nggak free. Nah ini kalau misalkan X1-nya diketahui, W1-nya diketahui, nah ini udah bisa masuk dianggap parameter karena udah diketahui ya. Kan di soal udah X1-nya harus segini, W2-nya harus segini. Berarti cuma ada W2 ya opsinya. Karena degree of freedom-nya tadi berkurang ya. Itu. Jadi yang ini masuk parameter X1, W1 masuk parameter, jadi 2 dikurangi 1 dengan 1. Nah, tinggal W1 aja yang bisa kita manipulasi sehingga X-nya itu diperoleh angka yang sesuai. Terus, nah ini contoh lain lagi. Oh ini saya kebalik ya gambar. Oh benar-benar. Kenapa kok yang V ini dianggap parameter konstan? Karena bisa lihat kita gambar ini ya. Kalau misalkan dia itu masuk berarti kan penuh terus dia pasti meluap. Kalau misalkan dia kita tambahi terus berarti dia meluapnya semakin banyak ya. Jadi ini konstan ya di sini. Jadi secara harusnya nggak ada akumulasi ya. Karena kan dia terus berjalan ya. Jadi secara neraca massa total dia nggak ada akumulasi, tapi secara neraca massa komponen dia ada. Karena misalnya kalau ada perubahan di aliran X1 nanti konsentrasi A bisa berubah, dan perubahan aliran W1 konsentrasi di sini juga bisa berubah, tapi secara total dia tetap ya steady ya, tapi di konsentrasinya unsteady. Ini jadi V-nya itu konstan di sini ya kan, karena dia ya meluap terus, udah penuh soal nggak bisa lebih tinggi lagi, nggak bisa ya. Nah kalau misalkan outputnya dari luar, nah dari bawah, nah ini kan bisa deh. Kalau misalnya ini disumbat, ya ini bakalan nambah terus. Apalagi ini tangkinya nggak terbatas nih, bisa nambah terus. Kalau ini diperbanyak, ya dia bisa turun terus sampai habis. Nah ini berarti V-nya itu nggak bisa jadi parameter. Makanya kalau ini ada dua persamaan ya. Jadi pertama ada neraca massa total dan neraca massa komponen. Nah, V ada rho, terus ada variabelnya itu ini V-nya udah nggak masuk parameter karena dia itu berubah-ubah. Ada V, ada X, ada X1, X2, W1, W2. Nah, kenapa W2 yang ini itu masuk ya? Sedangkan yang tadi nggak masuk. Ya karena W2 ini ini ya nggak tergantung kepada si ini W1 tambah W2 sama dengan W, nggak tergantung seperti itu. Karena nanti bisa jadi ada akumulasi totalnya ya. Ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, yang 7 ini itu terdiri dari 2 ya. Ada 2 output yaitu V, yaitu kalau kita selesaikan persamaan ini itu kita menghasilkan V dan kita menghasilkan X. Jadi 2 output V sama X. Dan ada 5 input. 5 inputnya oh, ini ada yang keliru ya. Bukan V ya, bukan V sama X, ini harusnya dihapus V sama X-nya. Ini hasilnya W, X1, X2, W1, W2. Nah, ini terdiri dari 5 inputnya terdiri dari 3 ya. 3 X1, W1, dan X2 yang menjadi pengganggu misalkan. Sebenarnya kita boleh nggak jadi X2 misalnya jadinya W2 itu sebenarnya boleh, tapi kan nggak mungkin ya kita mengatur konsentrasi lebih banyaknya kan mengatur ini ya laju alirnya ya, konsentrasinya ya harus ditambahin lagi, akhirnya ya laju alir lagi. Nah jadi yang jadi pengganggu itu adalah X1 sama X2 dan W1 misalkan. Sebenarnya boleh juga kalau yang jadi pengganggu W2 terus W1 nya jadi manipulasi. Nah kayak gitu. Nah ada 3 yang jadi pengganggu. Nah, kita bisa manipulasi 2, W sama W2. Jadi, kalau misalkan kita mau ada perubahan di W1,
kita bisa memanipulasi W2-nya dikurangin atau W2-nya ditambahin. Atau W-nya yang disumbat supaya apa? Kalau misalkan W1-nya naik, turun, tangkinya nggak berkurang volumenya. Jadi W-nya ini bisa diatur. Nah ini kalau misalkan dalam persamaan degree of freedom, NF sama dengan NV min NE. Ini 7 ya tadi. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 itu terdiri dari ini. Disturbance sama manipulatednya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, ini kita masih ada waktu 27 menit. Misalnya bisa mengikuti, woi, mantap. Dani. Izin bertanya, Pak. Oke, Kelvin. Itu yang tadi X2-nya kok nggak ngikut di variabel ya, Pak ya? Yang mana? Bentar. Yang tadi kan ada 2 case ya, Pak. Nah, yang case pertama itu kok yang X2-nya kok nggak ngikut variabel, Pak ya? Yang mana nih? Yang satu ya tadi ya? Yang satu itu ini. X2-nya nggak Iya, masuk Pak, yang ke case variabel. X2. Oh iya iya. Iya ya. Bentar, saya mikir dulu kenapa ya X2-nya nggak masuk variabel. Mohon maaf Pak, saat sebelumnya belum terlihat. Oh, sorry. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini di contoh soalnya ya, di contoh soalnya ini masih kurang lengkap sebenarnya. Jadi ini kan kalau di buku itu persamaan 2, 3 ya. Nah, kenapa X2-nya ini nggak masuk variabel? Sebenarnya X2 ini masuk ke parameter. Karena apa? Karena X2 ini udah diketahui konsentrasinya yaitu 1. Jadi kalau misalkan dia itu nggak diketahui konsentrasinya sama dengan 1, berarti ada 5 variabel. Ada X, X1, X2, W1, W2. Berarti di sini 5 min 1 sama dengan 4. Jadi itu ya. Jadi ini seharusnya ada tambahan parameter yaitu X2 karena X2-nya udah diketahui. Seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih. Kalau nggak ada saya mau tanya misalkan yang gampang-gampang ya. Kalian ada yang bawa buku nggak? Exercise nomor 2 titik. Gak punya bukunya, Pak. Oke, siapa nih yang nggak punya nih? Saya, Pak. Oke, saya coba bacakan ya. Ini alirannya itu sama seperti, jadi sama sih. Kalau terlalu sama ini. Oh ini saya gambarin aja. Oh gampang sih, ini gampang. Tapi ini ada suhunya. Kalian diminta untuk membuat model panasnya, persamaan panasnya. Ini kelihatan ya slide saya ya? Terlihat Pak. Kalau misalkan ada di sini ada T ya, ada suhu ya, ada T1, ini juga ada T2, ini ada T. Nah T itu sama dengan panas di dalam ini, di dalam tangki. Nah berapa kira-kira buat persamaan neraca energi ya? Oh ini ada yang kurang nih. Ini misalkan ada Q yang masuk di sini. Senilai Q ya, nggak entah berapa nilai, tapi Q ada Q yang masuk senilai Q. Nah ini Q ya, anggap Q yang masuk. Nah coba buat persamaan neraca energinya. Jadi DT neraca energi ya, dengan menggunakan neraca energi buat persamaan DT per DX. Ini kayaknya udah lancar banget di matematika ini kayaknya permodelan. Coba ya dikerjakan ya. Nanti saya 10 menit lagi. Kalian boleh oret-oretan pakai tangan, boleh pakai krayon, pakai darah misalkan kalau ini lebay pakai darah biar kelihatan ini ya, dapat feel-nya. Kebanyakan nonton anime jadi ini ya, hayalannya macam-macam. Oke, sampai jam 5.55 bisa nggak kira-kira? Oke, mungkin yang udah selesai bisa presentasi, tapi bentar aja ya. Mau jam 6.
Udah maghrib dari tadi di sini. Kurang dari ini kayaknya. Bentar Pak, itu Pak, apa masih bingung tapi ini di kitab ini Kita itu saya pelajari juga itu sama. dari input sama outputannya. Nah, coba mungkin nanti yang belum selesai bisa dibuat tugas ya, dibuat PR. Nanti DT per DT suhu per DT waktu itu sama dengan apa nih persamaannya? Itu salah satu goal dari pertemuan kali ini, yaitu bisa membuat persamaan itu, persamaan model. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan ngebahas tentang Laplace, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan model itu. Terus setelah tahu caranya, terus dinamikanya seperti apa, baru nanti intervensi untuk kontrolnya seperti apa, dan seterusnya ya. Semoga saya bisa ngikutin untuk belajar juga, karena saya sebenarnya belajar juga ini udah lama nggak membaca buku pengendalian proses. Ada yang presentasi tadi siapa? Wah, ini menunggu waktu nih. Saya biar jadi PR aja deh. Masih bingung Pak, jadi masih bingung yang dipresentasikan nantinya Pak. Tapi yang di kitab ini tuh kan sudah ada persamaannya ya Pak. Ketika ada penambahan Q. Nah itu kan persamaannya kan yang V, Rho, C, DT per waktu terus sama dengan WC, TI, min T plus Q itu kan Pak. Nah yang saya bingungkan itu kan di gambarnya tadi kan ada 2 input. Ada 2 ya Pak ya, T1 sampai 2. Nah itu apakah nanti menjadi 2 persamaan atau nanti dalam 1 persamaan gitu Pak? Nah ini maksud saya kalian menurunkan dari awal, jadi nggak ngambil dari buku. Jadi menurunkan dari awal, jadi dari neraca energi, misalkan akumulasi sama dengan input dikurangi output ditambah dengan Q. Nah akumulasinya berarti DU per DT sama dengan inputnya itu H input di titik 1 dikurangi H di titik 2 dikurangi ditambah dengan Q, kayak gitu. Hanya itu berarti M CP DT. Kalau yang U berarti dia M CV T, MCVT. Jadi nanti M-nya apa namanya? C-nya itu dianggap konstan, jadi bisa keluar misalnya seperti itu. Yang kayak gitu. Iya ya Pak. Oh iya itu ya Pak, pakai neraca komponen juga ya Pak. Jadi iya. aliran 1 sama aliran 2. Oh iya ya Pak ya. Jadi harus ini menyelesaikan lagi. Kalau di buku itu kan satu masuk, terus keluarnya nggak dari bawah kayaknya. Yang halaman berapa itu? Halaman 21 Pak. Oh iya. Nah itu kan outputnya di atas tuh, bukan di bawah. Nah, ini outputnya di bawah. Oke, mungkin dijadiin PR aja ya. Hore. Iya Pak, dijadikan tugas saja sambil berpikir lagi. Oke, jadi tugas. Terima kasih Pak Alim. Jadi tugas itu ya. Terus ditambah lagi kalian ngerjakan yang punya buku ya, yang punya buku coba buka exercise-nya. Nomor 2.3 itu gambarnya kayak apa? Ada 2 tangki ya kalau nggak salah ya? Iya Pak, ada 2 tangki. Ada H1, H2 ya? Iya. Nah itu kerjakan itu 2.3. Jadi yang Q ini plus yang 2.3. Nggak usah kelompok ya satu-satu ya, karena diharapkannya tiap orang bisa menurunkan sendiri persamaannya. Oke. Siapa? Baik Pak Alim. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada sesuatu, misalkan Pak ini saya terlalu cepat misalkan ngajarnya atau apa ya, nyebelin kayak ngajarnya apa sih Pak ini jayus kayak gitu. Saya nggak suka orang yang jayus kan. Nah, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Nanti saya berusaha untuk lebih jayus lagi. Iya, untuk
materi sama tugas-tugasnya mungkin bisa langsung di-share di Google Classroom aja. Apa? Tidak terdengar. Untuk tugasnya juga itu mungkin bisa di reminder lagi di Google Classroom, Pak. Oh iya. Juga ya, kalau boleh di-share juga Pak PPT-nya di Google Classroom. Oh iya. Saya udah share kalau nggak salah ya. Apa saya lupa ya untuk PPT-nya dari Dalpro. Kemarin saya nge-share beberapa tuh sih. Pak. Hah? Yang YouTube pertemuan pertama itu sih. YouTube. Slide-nya belum berarti ya? Belum, Pak. Oh, oke. Soalnya saya agak lupa. Ini yang sudah mana, yang belum yang mana. Udah mungkin itu saja. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.